Teman-teman semuanya ya. Perkenalkan saya mungkin baru sebagian ya yang tahu yang dari farmasi. Perkenalkan saya Hamdiah Indah Kurniasih ya, tetapi kalian bisa manggil saya Bu Ais aja ya daripada kepanjangan. Nah, di sini saya ditunjuk sebagai DPL kelompok 3 ya dari Desa Karangnanas. Nah, kemarin kan kalian sudah mengikuti pembekalan KKN dari kecamatan ya, kemudian dari kampus juga. Kalau buku panduan, apakah semua sudah dapat buku panduan KKN? Untuk buku panduan KKN, setiap kelompok sudah dapat? Belum, Bu. Oh, belum dapat. Dari ketuanya, kelompok 3 siapa ya yang ditunjuk? Ketuanya siapa yang ditunjuk di kelompok 3? Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah saya Bu untuk sementara ini, soalnya belum ketemu langsung. Oke, ya. Boleh minta tolong yang lain kameranya dinyalakan? Masa kita bimbingan nggak saling melihat mukanya. Yang sama-sama farmasi aja kadang saya itu nggak ingat mukanya, apalagi sama yang beda prodi. Kemarin kan sudah ada wacana untuk pengumpulan hasil rapid test dan juga surat izin dari orang tua. Sudah disiapkan sebelumnya? Belum dikumpulkan Pak Bu jadi satu. Insya Allah, eh, Insya Allah besok Bu kalau memang memungkinkan. Saya minta tolong sama Mas Gani ya, Nggih. minta tolong dikumpulkan satu atau mungkin perwakilan dari setiap prodi. Nanti bisa nitip ke anak farmasi atau bisa langsung menemui saya di ruangan farmasi. Jadi kalau bisa itu dikumpulkan sebelum kalian itu berangkat untuk penyerahan KKN. Jadi biar ketahuan mana yang barangkali ada yang positif. Jadi kan kita bisa mencegahnya. Kemudian surat izin dari orang tua juga jangan lupa nanti bisa dikumpulkan ketika kita penyerahan KKN juga nggak apa-apa. Terus untuk kegiatan nih kita bahas kegiatan aja ya. Kemarin kan kalau kalian ngikutin pembekalan dari Pak Camatnya kalau nggak salah, tiap desa kan kita desa Karangnanas. Nah, keunggulan dari desa Karangnanas itu kan pengolahan tempe dan juga kedelai ya kalau nggak salah. Nah, ini kan ada anak kesehatan, ada anak TN, ada anak TI. Kemarin pas pembekalan wajib prokernya itu tiap anak atau enggak untuk proker? Atau ada minimalnya, minimal 1 bulan itu ada 10 proker atau ada nggak? Nggak kedengeran Mas Gini. Kemarin setangkap saya, kemarin itu belum ada batasan yang terkait proker itu minimalnya berapa dan maksimalnya berapa. Tapi dalam 1 bulan itu emang harus ada proker yang sekiranya full lah Bu, gitu. Kalau setangkap saya, pemahaman saya. Kalau misalnya per anak, kalau dulu saya KKN itu kan proker itu biasanya per anak itu dia harus ada proker masing-masing yang nanti dibantu oleh teman-teman yang lain. Jadi dia harus mengetuai satu proker. Nah kalau di sini kemarin saya juga belum nangkap, makanya barangkali kalian kemarin nangkap atau saya yang kurang dengar atau Nggih Bu. Di sini kelompok kami kemarin semalam masih ngebahas tentang pembagian apa ya, proker kelompok dan proker individu. Masih masih bingung untuk membedakan itu. Mungkin dari Ibu bisa memberikan penjelasan Bu. kalau proker individu ya bisa lingkupnya kecil ya, tapi kalau misalnya lingkup per kelompok, kalau bisa itu yang benar-benar ada manfaatnya, ada hasil yang benar-benar nyata kayak gitu Mas.
Misalnya ini kan ada anak manajemen akuntansi ini, misalnya di sana ada pabrik olahan tempe. Gimana sih agar caranya untuk meningkatkan pendapatan usaha tempe? Jadi bisa melakukan pelatihan tentang pembuatan packaging yang menarik atau gimana, itu kan bisa. Nah, kemudian atau bikin pemasaran dari produk tempenya. Kan mesti ada anak IT kan bisa buat desain-desain. Bisa nggak sih? Yang anak IT udah hadir belum? Sistem Sudah, komunikasi. Bu. Sistem informasi, Bu. Ya. Tapi diajarin nggak Mbak sistem informasi kayak gitu tentang desain-desain? Kalau desain sih enggak, Bu, tapi saya bisa, Bu, karena dulu SMK-nya multimedia, Bu. Nah, itu bisa digunakan ya Mbak, maksudnya digunakan keahliannya. Nah, kemudian yang dari Fakultas Kesehatan, ya ini terkait kesehatan ya. Mungkin nanti kita bisa bikin pelatihan atau sekalian misalnya nih tentang tempe atau apa ya, pelatihan tentang tempe, pembuatan tempe tadi. Kan ini kan nanti kan ada dosen yang bisa diambil untuk jadi pembicara ya, mungkin dari perawat bisa diambil untuk mengisi tentang penyakit. Kemarin lihat daftar penyakit terbanyak di Sokoraja nggak di Banyumas? Yang pembekalan. Itu kan paling banyak dia pasien hipertensi, pasien DM, sama pasien obesitas. Nah, itu bisa jadi acuan kalian dalam membuat misalnya penyuluhan tentang hipertensi, bisa nanti ambil dosen perawat. Kemudian bisa penyuluhan tentang anti hipertensi, itu nanti bisa ngambil dari dosen farmasi. Kemudian bisa pelatihan pembuatan sabun, mungkin pembuatan sabun dari kedelai. Kan kedelai kan banyak kandungan vitamin E-nya ya. Nah, bisa kita manfaatin di sini ada dosen yang bisa membuat formulasi tentang sabun. Jadi selain di sana produksi mungkin kedelainya dibuat tempe, bisa ditingkatkan untuk menjadi pengolahan sabun kayak gitu. Kan kandungan tokoferolnya kan tinggi kan ya kedelai. Nah, itu bisa jadi bahan. Kemudian ada yang sudah lihat profil desanya nggak? Maksudnya ke sana dan mengunjungi desanya? Izin masuk Bu, kemarin saya dengan Mas Dava sudah survei tempat tapi baru dapat satu posko. Untuk ke lokasinya sudah Bu. Di tempatnya itu di Dusun Wadas Lintang. Kira-kira ada yang bisa dikembangkan nggak Mas dari yang Mas Dava, Mas Farid itu lihat? Kemarin dari observasi sekilas itu emang lokasinya tuh kayak kebun-kebun Bu dan banyak bambu-bambu, pohon bambu. Mungkin Kebun apa? dalam Bu, Kebun paling banyak kebun apa? untuk observasi sekarang ini kebun bambu. Bambu ya. Nggih. Semalam sih sudah didiskusikan dengan teman-teman untuk pengolahan bambu dan limbah bambu Bu. Pengolahan bambu dan Terkait limbah. ya terkait inovasi programnya. Kalau misalnya limbah itu nanti mau digimanakan? Kemarin sih masih rencana semalam itu selain dijadikan besek kan itu masih berhubungan dengan kuliner ya Bu ya. UMKM ya, UMKM kuliner getuk ya. Jadi misalnya dari limbah besek itu dijadikan dengan sisanya itu mungkin bisa ke tusuk sate atau tusuk gigi gitu. Bukan tusuk gigi sih, tusuk sate Bu. Maaf. Ya, pengolahan limbah bambu ya. Iya. Dan untuk yang masalah kuliner itu Bu, mungkin ya sama yang kemarin, sama yang uh, masih inovasinya dalam proses packaging ya Bu ya, sama pemasakannya mungkin kalau misalnya memang itu tempe dan kedelai. Jadi mungkin pelatihan tentang pembuatan packaging atau penyuluhan. Mau pelatihan atau penyuluhan ibaratnya cuma oh ini loh cara-caranya aja, tapi tidak melakukan pelatihan. Ini Bu. Kalau bisa bawa laptop masing-masing ya, biar maksudnya biar
bisa kalian kan ada prosedur masing-masing, nanti bisa langsung bikin laporannya masing-masing, laporan pertanggung jawab. Jadi selesai KKN kalian nggak nunggu lama, bisa ngumpulin lagi. Nggih, Bu, nggih, siap. Terus apalagi yang semalam didiskusikan, Mas? Izin masuk, saya memaparkan ya. Ya. Untuk Silakan. dari ya, untuk dari pendidikan dulu ya, Bu ya. Dari pendidikan itu kita berencana untuk apa ya, memberikan pendidikan ya terkait via sekolah atau privat. Terus yang kesehatan itu senam lansia, pencegahan stroke atau senam anti stroke, terus screening kesehatan, collab dengan puskesmas, terus ada posyandu lansia atau posyandu balita, tergantung tempat ya Bu ya. Kalau misalnya memang memungkinkan sudah ada program tersebut, kita melanjutkan. Tapi kalau misalnya belum, berarti pembuatan apa basicnya untuk melanjutkan membuat program posyandu gitu dengan puskesmas tentunya. Nah, untuk selanjutnya itu ada penyuluhan penyakit menular di pesantren ya, karena kemarin dari teman-teman sudah cari data ya, masih awam sih Bu, tapi ada pesantren, salah satu pesantren di Wadas Malang ya. Nah, untuk selanjutnya itu ada program terkait Isra Mi'raj. Nah, di momen Isra Mi'raj ini insya Allah ada pengajian dengan ibu-ibu untuk terkait masalah administrasinya dan kepanitiaannya nanti dengan ibu-ibu masjid, kondisional Bu. Dan untuk selanjutnya itu pasti ada kerja baktinya Bu di lingkungan masyarakat. Mungkin seperti itu saja Bu. Ya, mungkin untuk ini masih yang tadi pendidikan, kan kalian bisa masuk ke sekolah yang SD kayak gitu kan. Nah, kalian tentukan tema kalian itu mau melakukan apa di sana. Gerakan cuci tangan, latihan cuci tangan, atau apa kayak gitu. Bu, belum didiskusikan dengan teman-teman. Mungkin nanti bisa opsinya mungkin tentang kesehatan ya, ataupun misalnya emang ini kan temanya berbasis teknologi ya Bu ya. Mungkin ada saran Bu. Soalnya kemarin masih ngebahas tema juga. Temanya itu membangun desa melalui inovasi berbasis teknologi menuju masyarakat mandiri dan berbudaya. Kalau misalnya berbasis teknologi, kita bisa nih pelatihan tentang mungkin komputer, Excel atau Word. Nggih Bu, nggih. Kan nanti dibantu sama teman-teman yang dari IT, pendidikan. Mungkin kalau yang dari teknologi itu tentang pelatihan penggunaan Microsoft Word dan juga Excel. Nah, mungkin nanti ada lagi yang tentang kesehatan, mungkin tentang cara cuci tangan 5 langkah. Kan anak ya paling tahunya ya cuci tangan kayak gini aja kan. Nah, tapi kan yang benar kan belum tahu. Kemudian untuk senam lansia, itu kan biasanya ada posyandu lansia ya kalau tiap desa. Nah, itu nanti mau digabungkan dengan posyandu lansia atau mau acara sendiri silakan monggo, terserah dari kalian. Cuma kalau untuk mengumpulkan massa sih enaknya ya gabung sama yang dari ibu-ibu PKK desa, nanti biar mereka yang mensiarkan kalau misalnya hari ini nanti itu akan diadakan senam, misalnya senam untuk lansia. Kemudian untuk screening kesehatannya itu maksudnya gimana? Untuk screening kesehatan itu kita masih berencana untuk kerjasama juga dengan sponsor dan puskesmas Bu. Nah, untuk yang screening kesehatan itu yang tidak menular Bu, masih dalam artian. Nggak boleh ada sponsor kan maksudnya? Iya Maksudnya boleh. Dalam artian sponsornya itu kayak tidak apa ya, tidak neko-neko Bu.
Nggak kayak misalnya rokok kayak gitu nggak. Yang penting sponsor itu dalam artian masih lingkup baik, mendukung gitu. Ketahui dari soalnya kemarin tuh di benar ya saya buka panduannya tidak boleh ada sponsor tanpa pengetahuan dari panitia kampus. Boleh nyari sponsor. Nah, mungkin kalau kerjasama misalnya kalian mau melakukan pemeriksaan gratis, kalian manggil puskesmas, nah tapi dananya itu dari kalian. Misalnya kan satu pasien kalau di puskesmas kan pasien umum kan 10.000. Nggih. Biasa kan mesti kan kalian juga mengeluarkan dana masing-masing kan. Kalian bisa patungan untuk dokter yang satu desa loh. Kan ada 3 kelompok nih. Kalian bisa patungan mungkin satu anak 50.000 atau berapa. Saya yakin sih paling kalau di satu desa itu nggak nyampe 100 atau 50 pasien lah paling. Tapi kalau misalnya nyari sponsor yang nanti untuk ini buat bayar ini, kayaknya setauku ya yang buku panduan itu nggak dibolehin. Ya. Nggih, Bu. Untuk masalah sponsor kemarin juga itu kan selain screening itu apa ya? Hitan massal, Bu. Itu Bukan, menurut Mas. Ibu gimana? Nggih. Bukan pemeriksaan gratis ya. Kalau yang pemeriksaan yang screening kesehatan itu sebenarnya sih dari dananya itu 5.000 Bu, per orang. Tapi Iya, menurut sebenarnya. itu masih opsional ya Bu ya. Masalahnya kan masih ada puskesmas juga yang bisa dikomunikasikan dan kerjasama gini Bu. Kalau masalah screening kesehatan masih 50-50 gini. Sama Kitan juga sebenarnya masih 50-50 Bu, masih rencana juga. Jadi Oh, ada biaya kemungkinan. satu biaya kita itu berapa? Satu anak kita itu biasanya berapa sih? Untuk biaya administrasinya paling nanti dibebankan di operasional sama operator gitu. Untuk masalah yang lain yang sponsornya itu nanti di backup dari sana. Soalnya setengah-setengah. Untuk dananya, kejelasan dananya belum ada Bu. Cuma masih soam dengan sponsor. Masih belum ada kejelasan lebih lanjut. Aku penasaran nih sama sponsornya itu sponsor apa dulu? Dompet duafa Bu. Nanti kondisional. Memang kalau misalnya emang terkait duafa, desanya mungkin bisa dilakukan. Tapi kan tetap harus ada pendataan apa ya, penyitas dulu ya Bu ya. Kalau memang memungkinkan ya Bu ya. Ini soalnya menurut saya sih langkah bagus sih, maksudnya kalau misal memang dari dompet duafa yang membuka jalan gitu. Ya, mungkin ibaratnya malah harusnya dompet apa yang buka jalan dulu nanti guide kalian kayak gitu nggak apa-apa tapi jangan sampai kalian yang ngajuin proposal ke dompet apa takutnya nanti malah ada masalah. Sebentar, saya cari. Mungkin dari yang lain ada masukan dari yang lain informasi. Dari teman-teman yang lain nggak ada usulan lainnya? Mbak Mbak Halimah tuh yang kemarin PMI itu gimana Mbak? Yang donor darah Mbak? Oh iya, Ibu izin masuk. Untuk apa namanya, misal berkenan mau ada donor darah sih Bu, kebetulan ada nomor dari PMII-nya. Tapi untuk sistemnya saya kurang paham sih, harus ngajuin proposal atau bagaimana, itu kurang paham. Boleh, tapi itu nanti dilaksanakannya per desa atau di kecamatan? Biasanya sih ya Bu, kalau misal setahu saya, kalau misal donor darah seperti itu, nggak harus itu sih Bu, yang penting memenuhi kuota minimal itu 20 orang. Untuk sekali donor darah, misal mau ngadain donor darah di hari Sabtu jam 9. Nah, itu tuh harus nyampai
20 orang yang lolos masuk seleksi di donor darahnya kayak gitu. Ini ya. Iya, Mungkin itu bisa dikerjasamakan yang antar desa. Jadi pesertanya itu banyak kayak gitu loh, Mbak. iya Bu. Kalau desa kan kemungkinan kan apalagi pagi kan kebanyakan kan orang kerja kayak gitu ya. Mungkin ya yang datang paling cuma berapa orang. Tapi kalau misalnya skala kecamatan, taruhlah di kecamatan kayak gitu, biasanya orang kecamatan juga nanti akan ikut join. Boleh? Silakan ada lagi. Bu, izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Kan kita kemarin dari Desa Karananas itu dibagi 3 kelompok. Terus di Desa Karananas itu ada 3 dusun. Jadi kelompok 1, 2, 3 itu dibagi masing-masing itu jadi 1 kadus. Kalau misal kita punya proker kayak gini, kita ngejalaninnya di kadus yang udah dibagi atau bisa 1 desa gitu, Bu? Mungkin kalau skala besarnya bisa 1 desa, tapi kalau misalnya proker masing-masing bisa antar kadus, Mas. Jadi penyuluhan biasanya antar kadus tuh ada pengajian lah, yasinan bapak-bapak ya kalau misalnya di desa. Nah, kalian bisa ngasih penyuluhan di kadus tersebut pas acara kegiatan tersebut. Jadi yang skala kadus itu bisa untuk prokernya kalian loh, kegiatannya kalian masing-masing pribadi. Tahu nggak maksudnya? Kalau di desa kan paling kan SD misalnya mau pendidikan. SD kan paling cuma 1 atau 2 kan nggak mungkin kalian rebutan kan, bisa dijadikan satu hari kayak gitu loh. Mungkin temanya kalian apa, terus kelompok satunya itu apa kayak gitu. Paham nggak maksudnya? Paham nggak, Mas? Kedengeran nggak? Tanya aku. Nggih, paham, Bu, paham. Jadi bisa mungkin saling biar menghemat, selain menghemat waktu ya, menghemat biaya juga loh. Kan kalian nanti mesti ada pengeluaran buat biaya sewa tempat, kemudian bisa jadi biaya air, jadi sebisa mungkin banyak kegiatan, tapi bisa uangnya itu bisa terkendali. Ada lagi mungkin yang lain? Jadi tuh kalau saya mau menceritakan pengalaman KKN saya dulu ya pas zaman kuliah. Jadi nanti ada misalnya saya nih program kerjanya itu membantu melatih ngaji. Itu bisa 1 atau 3 anak lah nanti yang ikut atau 4 gitu kan nggak mungkin 25-nya ikut semua kan. Kemudian ada yang ngasih penyuluhan tentang DB, nanti malam-malam ikut bapak-bapak yasinan atau ikut ibu-ibu yasinan, biasanya itu ada sendiri-sendiri. Kemudian program pembersihan jalan ya, tadi apa kerja bakti itu biasanya tiap minggu. Tapi ya nanti kalian mesti keluar uang buat medangi kayak gitu loh. Jadi minimal 1 proker kalian harus ngeluarin ya buat cadangan simpanan kayak gitu 100 atau 150 lah buat cadangan. Program kerja yang disusun ini oleh mahasiswa KKN berupa program kerja kelompok dan juga
program kerja individu. Jadi kalian harus nyediain proker masing-masing individu, misalnya kayak penyuluhan-penyuluhan itu sendiri. Nah, yang kelompok itu bisa yang kerjasama bikin pelatihan, kemudian yang tadi pemeriksaan screening, ya itu bisa dijadikan yang untuk kelompok. Program kerja kelompok harus sesuai dengan tema KKN. Kalau program kerja individu lebih mencerminkan penerapan kegiatan yang sesuai dengan keterampilan dan kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi masing-masing peserta sesuai dengan tema KKN. Nah ini, yang individu yang dari manajemen bisa mengajarkan tentang pemasaran, yang dari akuntansi bisa mengajarkan penggunaan aplikasi yang tentang pembukuan atau apa. Kemudian yang dari kesehatan, dari perawat sama anestesi ya. Mungkin tentang penyakitnya. Nah, kalau dari farmasi tentang obat-obatannya. Itu bisa untuk yang individu. Ibu, maaf suaranya tidak ada. Iya, ya. Maaf ya, Mbak. Nah, mungkin dari kalian sekarang bisa langsung kira-kira tiap anak nyusun untuk program individunya masing-masing. Yang dari kesehatan apa, yang dari manajemen apa, kemudian sistem informatika apa. Sistem informatika bisa melakukan pelatihan mengenai ini, Mbak. Yang Excel, Word, bisa dilakukan di kelurahan. Kan biasanya kalau di kelurahan kan itu orangnya kan udah tua-tua, kadang itu menggunakan komputer itu agak-agak lama, mungkin bisa diajari. Atau misalnya melatih ke guru-gurunya juga bisa. Silakan. Berarti ada 25 program individu. Ibu, saya izin masuk. Ya, silakan. Saya kan dari prodi manajemen, kebetulan juga ambil konsentrasi manajemen pemasaran. Jadi mungkin bagaimana kalau proker individunya itu lebih ke memperkenalkan digital marketing. Oh, boleh, Mbak. Kalau misalnya di sana ada UMKM yang belum merambah ke sosmed, gitu-gitu nanti saya bantu buatin, bantu gimana caranya buat digital marketing gitu ya, Bu. Marketing. Oke, bagus, Mbak. Nanti sasarannya kalian, maksudnya Mbak Bernika bisa minta tolong dari desanya, dari Pak Kadusnya untuk mengumpulkan masyarakat yang memang dia berniat untuk melakukan UMKM. Ya, misalnya ada yang pengusaha tempe bisa dikumpulkan. Oke, baik, Bu. Atau bisa nanti Mbak Bernika pergi ke pabrik tempenya, kalau ada nanti dilakukan penyuluhan ke sana. Ada lagi? Ada lagi? Pembuatan jamu. Jamu nih, atau bikin herbal, minuman herbal anti hipertensi atau anti diabetes kayak gitu tuh bisa dijadikan acuan. Dan kemarin kalau dilihat di Banyumas itu penyakit paling tinggi itu hipertensi, DM sama obesitas nih. Mungkin dari perawat atau anestesi terkait dengan obesitas nih. Ini ada ide.
Ibu izin masuk. Ya, silakan. Paling kalau dari anestesi sih Bu, mungkin penyuluhan-penyuluhan aja ya Bu tentang seperti itu Bu. Soalnya kan kalau misalkan obesitas kan kemungkinan besar untuk operasinya kan susah juga kan Bu untuk melakukan tindakan operasi umumnya gitu. Ya, maksudnya penyuluhannya ini tentang diet atau gizi, pengaturan gizi kayak gitu. Kalian diajarin tentang gizi nggak? Yang Iya Bu, Nah, bisa ya sih diajar. atau tentang kan ada anak misalnya di posyandu nih Mbak, ada anak yang misalnya terlalu gemuk, over. Nah, kalian bisa melakukan penyuluhan tentang obesitas pada bayi, pada anak-anak. Ya kan bisa kan? Terus pengaturan nutrisinya, mana sih makanan yang boleh dimakan, diberikan untuk anak-anak, mana yang enggak. Penyuluhan gizi ya? Penyuluhan terkait gizi. Iya Bu, terkait gizi Bu. Nggak tahu. Terus dari farmasi Helimasu mungkin ada ide untuk individu Kalares kawan. Ya, silakan. Kemarin kalau nggak salah ada yang terkait simplisia. Jadi di sana itu menanam simplisia kalau nggak salah, tanaman herbal. Pengennya ini Bu, apa namanya, kayak penyuluhan kalau nggak membuat kayak sediaan-sediaan kayak gitu Bu. Sediaan boleh. Atau itu mau nanti dilakukan di penyuluhan secara besar-besaran, maksudnya satu desa, kelompok. Iya Ibu, kalau enggak penyuluhan terus nanti manggil dosen dari UHB. Bisa pelatihan atau mungkin ini Mbak pengenalan, kan masih banyak yang belum kenal bunga telang ya. Mungkin bisa penyuluhan pemanfaatan bunga telang, dijadikan teh atau apa. Nanti kalau misalnya dibikin produk, kalian bisa manggil dosen farmasi, bisa Burani, bisa Puisi. Ya Bu, siap. Tapi itu yang besar ya, yang kelompok, yang pembuatan produk. Oh iya Bu. Yang dari perawat bisa melakukan pengecekan gula darah. Atau pengecekan darah. Bu izin masuk. Ya. Kalau perawat mungkin iya Bu cek kesehatan kayak misalkan cek gula darah, cek asam urat. Nah, ya itu bisa digunakan itu Mbak. Satu anak cek gula darah, satu anak ini, tapi itu masuknya nanti kelompok apa ya? Yang kelompok besar. Iya Bu, tapi misalkan kalau misalkan laporannya yang satunya tengah-tengah ini bisa nggak dalam satu tempat gitu Bu? Bisa. Iya, ini perwakilan. Bisa. Bisa. Jadi asam urat sendiri, gula darah sendiri, tensi sendiri, nggak apa-apa. Misalnya atau nanti diumumin ada pemeriksaan gula darah gratis, pemeriksaan tekanan darah gratis gitu. Pasti banyak yang datang. Pemeriksaan. Tapi nanti saya minta tolong ini PJ-nya siapa, ini siapa kayak gitu ya. Minta tolong dikasih datanya. Sekretarisnya siapa sih? Sih belum ada Bu, soalnya besok niatnya mau ketemu langsung Bu, offline. Mau tetap muka sekali pemilihan Bu. Nanti insya Allah besok sore Putri kirim strukturnya Bu. Tapi saya minta dibagi, maksudnya setiap prodi ada bagiannya ya. Biar adil, nanti biar jangan merasa, oh mentang-mentang yang ini paling banyak, dia semua pengurusan diambil sama dia, kayak gitu ya. Kalau Ibu bisa, nah, ya, iya Bu, gimana Bu? Ya, kalau bisa kalau ketuanya, ya terserah sih mau cewek mau cowok. Yang penting dia bisa bertanggung jawab terhadap kelompoknya.
Ibu izin bertanya, misalkan yang udah ada jabatannya kayak Putri kan udah jadi sekretaris kecamatan gitu, Bu. Berarti di struktur organisasinya cuma sebagai anggota, nggak apa-apa Anggota kan, Bu? ya, anggota. Baik, Bu. Maksudnya yang sudah di kecamatan ya dia fokus untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kecamatan kayak gitu aja. Baik, Bu. Vina, mungkin ada yang mau disampaikan, Vina? Ibu, untuk yang broker individunya, kalau misalkan penyuluhan ke ibu-ibu PKK yang tentang tanaman obat keluarga, boleh nggak ya, Bu? Boleh? Atau enggak? Boleh? Silakan. Iya, Bu, mau yang itu. Banyak banget kalau soal penyuluhan, banyak banget yang bisa dimasukkan. Kalau dari sistem informatika itu bikin web, bisa nggak Mbak? Bisa sih, Bu. Bisa. Nah, mungkin bisa nanti Mbak Sian itu sebagai, ini bisa jadi tugas individu ya mungkin, melatih dari desanya atau membuatkan web untuk desanya tentang profil desa. Oh, iya, Bu. Ya kan barangkali belum ada webnya tentang profil desanya. Ya nanti kalian bisa bikinin, kalian buatin video, terus kelebihan dari desa tersebut, apa sih yang bisa diunggulkan dari desa tersebut itu dimasukin ke situ. Bisa kan? Bisa, Bu. Itu bisa jadi tugas individu, pembuatan web desa. Mungkin karena kemarin baru 2 anak ya, Mas Gani sama Dava aja yang baru ke sana ya. Jadi maksudnya, soalnya saya sendiri kan belum ada gambaran tentang desanya, kira-kira apa sih yang bisa dimanfaatkan kayak gitu. Atau mungkin kalian ada yang bisa masak, bisa memanfaatkan kedelai itu jadi apa? Ada yang bisa masak? Jadi kan katanya bambu paling banyak nih. Nah, terus kan nanti kalian kayak ada bazar ya. Nah, kalau bisa bazarnya itu jangan yang tentang micin-micinan jualan keripik apa itu yang seblak lah apa itu enggak ya. Kalau bisa ya dari desa tersebut itu kalian naikkan derajatnya. Misalnya dari tempe, ya yang tadinya cuma tempe keripik biasa, diolah seperti apa kemasannya. Terus terus tadi kan kata Mas Gani itu paling banyak itu bambu. Nah, gimana kalau kan bambu yang muda itu kan bisa diolah, bisa dimakan. Nah, gimana itu diolah dijadikan keripik kayak gitu loh. Jadi orang awam yang biasanya kan paling ya ini di sayur atau dibikin lumpia, nah ternyata tuh bisa dijadikan keripik kayak gitu loh. Bisa jadi ide kan? Iya, Bu, bisa, Bu. Ya, Bu, Nah, bisa. masalahnya cuma satu, bagaimana cara menghilangkan baunya itu. Nah, mungkin bisa dibantu dari farmasi, gimana cara menghilangkan baunya, Pina, Halimatu, dan lain sebagainya. Nanti kalian coba di rumah sana ya, di kos-kosan kalian, trial and error-nya itu bagaimana, kira-kira enak enggak dibikin kayak gini. Atau misalnya kalian jualan stik tempe, yang tempe biasanya cuma digoreng, kalian bikin stik. Di sana kalian buka warung stik kayak gitu loh. Mungkin yang bisa masak itu bisa apa ya? Diuji cobakan. Iya, Bu, siap. Jadi nggak melulu soal ya di keripik, tempe, keripik kayak gitu, cuma diganti rasa balado atau apa jangan kalau bisa ya. Masa sih kalian anak kesehatan jualannya micin? Kan agak lucu. Terus ada lagi ide? Ibu izin bertanya. Silakan Mbak Inasa. Luahan plan sikat gigi yang benar itu bisa nggak, Bu? Bisa Mbak. Anak SD atau anak TK? Nggih, Bu. Kan Iya, ke bisa. SD sih kelas 1, nggih. Ya.
Bukan sikat gigi yang benar. Terus ada lagi pelatihan pembuatan PPT pada guru SD. Kan kalian mahasiswa nih biasanya lebih kreatif daripada guru-gurunya, kan bikin tampilan PPT itu kayak gimana tuh kalian lebih kreatif. Bisa nggak itu diterapin? Yang melatih pembuatan PPT. Bisa ya. Yang cowok-cowok nih, Mas Gani, Mas Dava. Biasanya kan kalau cowok bikin PPT-nya kan lebih terampil, lebih bagus nih. Ada lagi? Ini cowoknya cuma 2 anak aja, Pak? Masuk boleh. Ya, silakan Mbak Ira. Ibu kalau misalnya saya kan dari akuntansi, terus kalau misalnya saya bikin prokernya itu tentang sosialisasi menabung untuk anak-anak SD bagaimana Bu? Jadi kayak nanti itu tentang menabung untuk anak-anak SD. Jadi nanti kayak menarik anak-anak SD biar bersemangat untuk menabung, terus jadi kayak melatih mereka itu buat mengatur tentang keuangannya gitu Bu, buat anak-anak SD nanti. Bisa penyuluhan sosialisasi tentang ini ya, menabung ya. Menabung Bu. Iya. Baik Bu. Tapi program yang di desa ini karena banyak, itu jangan dijadikan 1 hari semuanya ya. Maksudnya berkala, mungkin seminggu sekali, kan 3 minggu ya kalian ya. Mungkin minggu pertama cuci tangan sama yang sikat gigi, kemudian minggu kedua itu yang pelatihan buat gurunya, kemudian yang tadi yang menabung juga bisa. Sosialisasi menabung. Mbak Ira, kalau misalnya pelatihan tentang mungkin aplikasi, penggunaan aplikasi kayak gitu, untuk yang pengusaha-pengusaha tentang pembukuan kayak gitu bisa nggak? Sebenarnya bisa Bu, cuma kebanyakan itu kalau di aplikasi akuntansi lumayan agak berat di laptopnya gitu sih Bu, juga agak kalau menurut saya agak sulit untuk diterapkan ke masyarakatnya. Karena emang lumayan ribet gitu Bu kalau misalnya pakai aplikasi akuntansinya. Mungkin bisa pakai Word atau pakai Excel-nya Bu, seperti itu. Tapi kalau untuk aplikasi akuntansinya untuk UMKM menurut saya masih agak sulit ya. Soalnya kan kebanyakan di situ orang-orang tua gitu Bu. Jadi mungkin lebih baik pakai Excel atau bagaimana. Oke, nggak apa-apa. Jadi yang ini aja ya, sosialisasi menabung untuk anak. Ada lagi mungkin ide yang lain dari manajemen? Tadi udah ya manajemen, akuntansi sudah. Ini yang banyak ini ada kesehatan nih, mau apa aja di penyuluhannya. Tadi yang sampah bisa tuh, yang pengolahan limbah bisa dijadikan kelompok. Senam bisa lah kelompok. Individu juga bisa mungkin. Ada lagi Mbak Frianka, Prilia, Mas Safik, Adi Mariadi, Putri Lare Sekawan. Ada ide nggak Mbak untuk proker individunya? Ini gimana yang lain idenya?
Kitan tadi ya, Mas Gani. Nggih, Bu. Itu masih ngawang ya, Bu ya, masih belum Ya, ada kejelasan juga. ya belum fix kan. Nggih, Maksudnya masih bisa siap. dimasukkan. Iya, siap. Kemudian screening kesehatan. Screening kesehatannya itu mau yang tadi pemeriksaan gula darah, jadi kalian sendiri yang melakukan pemeriksaan, Tetap kerjasama, Bu, dengan tetap puskesmas. bekerja sama. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Oh, mungkin misalnya nih, ada pemeriksaan dari puskesmas, nanti yang megang pemeriksaan darah siapa? Yang megang pemeriksaan asam urat siapa? Tapi kan di situ harus tetap ada dokter kan, dokter yang harus mendiagnosa. Kemudian yang bagian farmasi nanti di PJ-in siapa kayak gitu. Jadi dalam proker kelompok itu ada tugas individunya, proker individunya. Bisa kan? Yang pemeriksaan darah, tekanan darah, asam urat, perawat yang megang ya. Terserah mau yang S1 keperawatan atau anestesi. Ada lagi mungkin ide yang lain? Ada Mbak Windy, Nevalia Kinanda. Ini masa cuma sedikit aja anaknya? Yang lain? Yang lain, itunya yang lain. Atau misalnya nih terkait obesitas, pelatihan pembuatan brownies tapi bukan pakai tepung, tapi pakai gandum. DM kan bisa untuk pasien DM, bisa untuk pasien yang obesitas tuh, yang bisa masak, mungkin bisa jadi proker. Jadi kita mengganti tepung pakai gandum. Ya, ada lagi mungkin. Maaf Bu, mau bertanya. Ya, silakan Mbak Sian. Itu kan nanti saya kan pelatihan pembuatan website ya Bu. Nanti saya menjelaskan kalau website ini apa, penjelasan websitenya apa nanti Penjelasan pembuatan websitenya Bu. Gini Mbak Sian buat website nanti ibaratnya kayak Mbak Sian tuh bikin proposal ke desa. Ini loh keuntungan website buat desa, tentang profil desa itu apa. Terus nanti Mbak Sian mungkin bisa memasukkan apa aja sih yang bisa dimasukkan ke desa tersebut. Kemudian melakukan pelatihan kepada pegawainya di situ bagaimana sih cara memasukkan gambarnya ke situ, videonya di situ itu seperti apa. Nggak perlu menjelaskan, maksudnya nggak perlu kayak kuliah menjelaskan ini website itu apa, langsung aja keuntungan dari website, kira-kira manfaat untuk desanya itu apa loh. Oh iya Jadi Bu. nanti ngelatih desain websitenya itu seperti apa, tapi harus ada produknya website tersebut. Baik Bu. Bisa Mbak Sian? Bisa Bu. Pembuatan website. Profil desa ya, website profil desa. Mungkin kalau ada yang pintar bikin video untuk profil desanya sekalian.
Ya, ada lagi. Nah, saya bacakan ya yang tadi sudah kita diskusikan pengolahan limbah bambu tersebut ya, yang besetnya. Kemudian penyuluhan yang pendidikan ya, bisa pelatihan cuci tangan, kemudian apa tadi ya, gosok gigi. Kemudian tadi apa lagi ya, Mas Gani pas awal itu? Oh, pelatihan website, pengoperasian Microsoft Word, Microsoft Excel, kemudian ngajarin gurunya untuk pembuatan PowerPoint, bagaimana membuat PowerPoint yang menarik. Kemudian tadi ada senam lansia, ini bisa nebeng ke posyandu lansia. Kemudian ada screening kesehatan, kemudian ada posyandu, nanti bisa bantu di sana. Sama tadi ada penyuluhan tentang obesitas untuk bagi apa ya, balita yang kelebihan berat badan ataupun kekurangan berat badan terkait gizi ya. Penyuluhan nutrisi pada balita. Kemudian penyuluhan terkait penyakit menular di pesantren. Ya, tadi ya. Iya, Bu. Gatal. Gitu. Biasanya itu gatal. Kalau di pondok pesantren obat yang paling laris itu salep gatal. Kemudian tadi apa ya? Donor darah. Ini mungkin bisa dikoordinasikan satu kecamatan mungkin. Kemudian manajemen digital tadi Mbak Bernika. Kemudian pemeriksaan gula darah, asam urat nanti bisa digabungkan sama pas pemeriksaan screening itu. Atau pemeriksaan screening maksudnya itu pemeriksaan gula darah, tekanan darah ini. Tapi nanti tetap harus kerjasama dengan puskesmas ya. Gitu. Kita kan tetap harus mendatangkan puskesmas. Maksudnya kalau yang tekanan darah bisa kalian handle, kemudian cek gula darah, cek asam urat itu bisa kalian handle. Kemudian penyuluhan toga, pembuatan web profil desa, pelatihan pembuatan TPD, sosialisasi tentang menabung, kemudian hikman, ini masih kurang untuk individu, apalagi kira-kira Mas Safik ini ada orangnya enggak? Ini dari 25 mahasiswanya tinggal 17. Ini ada lagi mungkin ide. Ibu, Ya. paling yang tadi Ibu sampaikan aja Bu, kayak pembuatan stik tempe, terus cara mengelola keripik tebu gitu Bu. Bisa banget. Tapi Siapa nanti tahu. kalian harus trial and error dulu ya. Iya Bu. Iya, Bu. Berarti peningkatan kira-kira namanya yang enak apa? Peningkatan pemanfaatan. Pengolahan kedelai atau tempe? Tempe aja Bu. Soalnya kan langsung dibuat dari tempe. Dia langsung nggak mulai bikin dari awal. Pengolahan tempe. Soalnya Putri pernah sih Bu bikin stik tempe Bu di rumah. Siapa tahu nanti. Nggak apa-apa Mbak. Nggak apa-apa. Terus itu kan kira-kira pengolahan sampah untuk pupuk
Misalnya pupuk kedelai kayak gitu bisa nggak? Kan katanya di sini produksinya kalau Desa Karangnanas kan kedelai sama tempe. Kira-kira limbah yang bambu itu bisa diolah jadi pupuk untuk tempe, untuk kedelai nggak? Selain tadi dibikin tusuk sate kayak gitu, kan mesti kan masih ada sampah daunnya kan? Daunnya mesti banyak kan sampahnya. Lihat di Google sih bisa sih Bu membuat pupuk dari daun bambu Bu. Nah itu maksudnya dimanfaatkan untuk pupuk bagi petani kedelai. Bisa, ya kan? Bisa jadi ide kan? Iya Bu. Ibu bisa. Sampah daun. Daun. Ada lagi mungkin? Ada lagi mungkin? Ada lagi yang lain? Mas Novaldi, Ajrin, ada anaknya nggak? Atau cuma numpang ngasih Zoom aja? Ya, Mas Novaldi. Ibu izin masuk, Bu. Ya, silakan. Mas Ferry. Untuk pengenalan sosial media sebagai branding produk atau branding desa atau dusun itu bagaimana, Ibu? Penggunaan Bisa. Ada, Bu. Bisa. ya. Tapi nanti pokoknya tinggal diatur ini yang mengetuai siapa, ketuanya siapa kayak gitu ya. Nggih, Bu, nggih. Siap. Dipilih mana yang kelompok, mana yang untuk individu. Branding desa ya. Branding desa masuk yang kayak web tersebut atau beda lagi? Sosial media, Bu, kayak Instagram, Facebook, dan WhatsApp bisnis, Bu. Itu bisa dimasukin ke kuliner juga. Misalnya emang yang program stick tadi ya, yang tempe itu berjalan. Oh iya, nanti kerjasama dengan Mbak Berika tadi itu. Yang Oke. branding manajemen digital. Nggih, Bu, siap. Terus ada lagi, Mas Novaldi sudah ada gambaran untuk proker individu nggak? Ibu, mohon izin bertanya. Iya, silakan Mbak Vina. Kemarin waktu yang Zoom itu kan dikasih tahu kalau setiap mahasiswa harus menyiapkan minimal 2 proker individu. Ini nanti atau boleh 1 ya, Bu? Nanti coba saya inikan ya. Baik, Bu. Maksudnya kalau kemarin tuh aku belum dengar yang harus 2 proker, pokoknya harus ada yang proker individu sama yang kelompok aja. Tapi belum tahu, maksudnya yang individunya itu harus 2 atau 1. Baik, Bu. Terima kasih. Kalau kemarin sih Bu dibahasnya kalau kelompok itu 2 minimalnya Bu, terus yang individunya 2. Tapi itu cuma ada di teksnya aja, nggak diucapin sama Pak Ipung ya Bu. Oh. Coba nanti saya ini lagi ya. Nggak apa-apa, prokernya nanti ngikut ngelatih ngaji, ngikut pengajian kayak gitu nggak apa-apa. Proker individu itu. Terus yang lain? Berarti Bu di luar prodi boleh Bu kayak gitu Bu. Apa harus sesuai sama kemampuan ilmu kita Bu? Ya enggak, maksudnya di luar itu juga boleh sih Mbak. Boleh, kan ngajarin ngaji kayak gitu kan salah satu program individu. Yang penting nanti ada tentang berbasis teknologi sama bidangnya kalian. Yang penting programnya kalian ada kan terkait itu kan? Nggak harus semuanya sama. Iya kan? Kita misalnya iya, privat ya. Membuat kelompok. Iya.
membuat kelompok belajar. Jadi nanti ada yang latih matematika, bahasa Inggris mungkin, atau bahasa Jepang. Kalian kan diajari bahasa Jepang. Nah, kelompok bahasa Jepang. Bisa? Bisa. Ya. Dasar-dasarnya bahasa Jepang kan mesti kalian udah diajari lah. Yang sering nonton kartun-kartun Jepang mesti bisa lah dikit-dikit bahasa Jepang. Gak mungkin enggak kayak saya siapa Novaldi. Itu udah jelas itu. PP-nya udah jelas. Mas Farid, Dava. Biasanya tuh senang. Terus ada lagi mungkin yang seneng game bisa ngajarin, tapi ngegamenya jangan yang ini loh, maksudnya yang untuk e-sport kayak gitu. Kalau game bisa tuh, Bu. Bisa kan? Bahasa Inggris ada yang bisa. Bahasa Inggris, melatih bahasa Inggris anak SD. Jadi buka kelompok belajar. Bisa, Bu. Bisa kan? Dasar-dasarnya aja, nggak harus terus yang SPOK-nya kayak gitu tuh nggak usah, yang dasar-dasarnya aja. Jelasin yang dasar-dasarnya. Kan banyak banget yang bisa dijadikan program individu. Ada lagi mungkin? Melatih ngaji, melatih bahasa Inggris, melatih matematika. Mungkin kalau ada yang bisa bela diri atau manah, melatih manah. Mungkin barangkali ada atletnya di sini yang pencak silat atau yang atlet memanah, bisa dijadikan program. Ada lagi? Kalau menonton film kayak gitu Bu sama anak-anak itu gimana ya? Kayak soal pendidikan gitu. Mungkin lebih ke kartun tapi tentang Bisa. lagi yang ada amanat-amanatnya gitu. Bisa. Itu nonton bersama kayak gitu, tapi nanti dikasih tahu apa sih positifnya dari film ini yang bisa diambil. Gitu. Bisa. Individu tapi ya itu ya. Apalagi ini ada lagi pelatihan Canva mungkin buat PPT dari Canva tadi ya. Ada lagi yang mungkin yang konten kreator, ada yang konten kreator. Konten kreator mungkin bisa ngajari gimana caranya jadi konten kreator, jadi YouTuber, ngedit-ngedit video. Karang Taruna mungkin. Ngedit video. Ada lagi nggak yang bisa dijadiin ide? Izin masuk pelatihan public speaking mungkin Bu. Ya gimana Mbak Bernika? Mungkin pelatihan public speaking. Bisa. Bisa. Pelatihan public speaking ya. Mbak Bernika bahasa Inggris bisa ngajarin bahasa Inggris? Iya bisa Bu. Itu juga Bahasa saya Jepang mau di situ. bisa ya. Bahasa Jepang harus ada loh ya. Aku lagi isi ini. Ya. Udah kalau survei dulu ke sana, atau mungkin nanti kalian survei lagi ke sana, kira-kira masalahnya dicari apakah tadi udah ya yang ini ya, yang bambu. Terus terkait kebersihan mungkin.
Ica, kira-kira? Ibu, mungkin nanti kan katanya hari ini juga ada yang mau survei lagi di tempat Bu. Soalnya si Gani udah ditelepon sama Kades gitu Bu buat Nggak apa-apa. lihat posko lagi. Siapa tahu ada gambaran proker yang bakal kita lakuin nanti konfirmasi ke Ibu Bisa lagi. kalian konsultasikan sama pemerintah desa di sana. Oke. Ya, mungkin itu saja Pak ya. Mungkin ini yang jadi catatan saya ya, yang kira-kira bisa nanti kalian kerjakan di sana. Tapi nanti saya minta fixnya, kemudian susunan ketuanya siapa, yang jadi sekretaris siapa. Terus nanti saya minta ya kalau kalian dijaga lah ya etikanya, di mana bumi dipijak ya di situ langit dijunjung gitu ya. Jangan suka sekarapnya sendiri, apalagi yang biasanya dari kota. Kadang kan ya sekarap-karapnya sendiri di sana. Terus kalau misalnya lagi ketawa, bercanda kayak gitu ya diusahakan jangan terlalu keras-keras. Soalnya di desa itu beda sama yang di kota. Ya. Mungkin nanti Mas Gani bisa membantu ya fix data-datanya. Nggih, Bu, siap. Bismillah. Mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan ya. Nanti kalau ada masalah apapun bisa didiskusikan, bisa menghubungi saya. Silakan. Ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin? Belum, Bu. Kalau nggak ada, saya mau pamit, mau ada rapat wisuda. Sekian dari saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Ibu. kasih Ibu atas Waalaikumsalam bimbingannya Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Oke.